Tapi apa, bagaimana kita menjadi hamba terbaik ketika kita menghadapi mereka yang suka membuli kekurangan kita, membuli sumbing, langit-langit. Mungkin ini kan dampak nih di bos, giginya gingsul, giginya ke sumbing karena sumbing. Ya sudah, biarin saja, nggak usah dikhawatirkan. Ya memang sifat mereka seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pade Guru SLB yang kadang rajin bikin video dan kadang malas bikin video. Kadang pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang bibir sumbing ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang pembuli ya. Jadi kita yang mengalami bibir sumbing terkadang mengalami tindakan pembulian ya. Pembulian dari rekan-rekan kita atau bahkan saudara kita. Sebagai contoh seperti ini, kadang kalau yang dari keluarga seperti ini, wah ini bibir sumbing karena apa, ini pangan gerhana, ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang ini pasti ini dulunya seperti ini, orang tuanya, malah orang tuanya yang dibully waktu lahir mancing, ada yang seperti itu. Kalau enggak ya anaknya sendiri yang terkena. Sebagai contoh misalnya saya sebagai bibir sumbing memiliki rekan-rekan, ada yang muncul, weh guing, sumbing, biasanya kan diledekin, weh sumbing. Nah seperti itu adalah ledekan-ledekan. Jadi kita menghadapinya bagaimana? Kita menghadapi mereka itu, kalau saya ya memang harus sabar. Jadi terkadang bagusnya sih kita bisa melakukan pembuktian ya. Jadi mereka kita kalahkan dalam segala aspek, itu adalah bagusnya. Jadi kalau kita nonton film-film itu kan mereka yang teraniaya itu akhirnya menang di akhir. Seperti itu. Nah, kalau konsepnya seperti itu. Tapi saya lebih seneng sabar. Jadi jujur saya itu dulu waktu kecil itu termasuk tipe anak yang penakut itu ya, kalau diajak berantem nggak berantem, tapi badan saya gede ya pernah berantem, tapi maksudnya kalau suruh berantem sebenarnya takut nih, penakut. Nah gara-gara sifat saya yang penakut ini muncullah yang namanya antara ini, saya membeda antara saya sabar apa saya nggak berani. Tapi memang sebaiknya itu sabar. Pembuli itu kita ibaratkan anjing menggonggong. Jadi biarkan anjing menggonggong. Nah, yang namanya anjing menggonggong lama-lama kan cuma ngiler. Ya biar lama-lama mereka akan capek. Seperti itu. Sabar. Tapi ada cara yang lain. Cara yang lain tadi, kita kalahkan mereka dalam segala aspek. Jadi misal nih main bola, kita harus lebih jago, latihan, pelajaran ya kita harus lebih pinter. Ada mobil. Jadi jangan minder, intinya jangan minder, kalahkan mereka. Wahai para sahabat-sahabatku yang mengalami bibir sumbing dan langit-langit, kita buktikan bahwasanya kita itu bisa loh. Pelajaran, seandainya kita belajar lebih, tentu kita akan bisa menyaingi mereka seperti itu. Nah nanti di situ kita bisa diakui. Kalau teman-teman itu suka nonton kartun ya, itu nonton Naruto itu kasusnya kayak gitu. Naruto itu jadi dia itu ditaruh iblis di dalam tubuhnya. Lalu apa yang terjadi terhadap Naruto? Satu desa itu tidak mau bermain dengan Naruto. Yang dilakukan Naruto apa? Naruto melakukan pembuktian. Naruto mencoba untuk membuktikan diri sampai seluruh desa mengakuinya, menjadikan dia pahlawan. Tuh di kartun. Nah, konsepnya sama. Kita yang mengalami bibir sumbing, ketika kita menghadapi mereka itu para pembuli, para pencaci, mereka itu nggak ada habisnya. Contoh itu ada, itu zaman dulu itu ada kisah orang tua, anak dan kendaraannya. Kalau zaman sekarang itu diceritakan di film Lorong Waktu itu naik sepeda ontel. Tapi sepedanya hanya bisa untuk naik satu orang. Nah, yang pertama itu yang naik anaknya, bapaknya jalan. Ada yang komen, wah dasar anak durhaka, bapaknya suruh jalan.
Akhirnya anaknya turun, bapaknya naik. Komeni lagi, wah bapak kebangetan, anaknya disuruh jalan. Akhirnya berdua jalan, sepeda dituntun. Oh lah wong bodoh, duwe sepeda nggak dinaikin. Orang itu seperti itu. Apapun yang akan kita lakukan, pasti kita akan mendapat cacian. Seorang yang menjadi juara pun dicaci, tetap ada yang iri dengki ada. Apalagi yang lo gagal. Kita yang mengalami ujian bibir sumbing dan langit-langit tentu mungkin bagi mereka kita produk gagal, tapi bagi kita mari kita buktikan siapa yang gagal seperti itu, karena kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu. Untuk siapa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, udah itu. Itu yang ayatnya, tidaklah aku menciptakan manusia melainkan hanya untuk menyembahku, itu bukan yang lain, bukan untuk kita kamu ganteng, kamu jelek, aku ganteng enggak, kamu cantik, aku bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menjadi hamba terbaik ketika kita menghadapi mereka yang suka membuli kekurangan kita, membuli sumbing, langit-langit. Mungkin ini kan dampak nih di giginya gingsul, giginya ke sumbing karena sumbing. Ya sudah, biarin saja, nggak usah dikhawatirkan. Ya memang sifat mereka seperti itu ya. Jadi kalau saya mending sabar. Yang kedua, lakukan pembuktian. Ya kalau pembuktian berarti kita harus berusaha ekstra. Tapi kalau kalian males ya sabar. Seperti itu. Mungkin ngobrol kita santai kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Untuk sahabat-sahabatku yang mengalami bibir sumbing langit-langit, tetap semangat, tetap optimis. Gapai impianmu setinggi langit. Aja minder. Udah buktikan saja. Orang sumbing juga bisa dapat cowok ganteng. Orang sumbing juga yang laki-laki juga bisa dapat cewek yang cantik. Ya ada, tenang saja. Tapi juga ada kok orang yang nggak sumbing dapat yang jelek juga ada, mesti. Yang nggak dapat aja ada kok, apalagi ya. Tetap semangat, jangan minder. Sekian dari Pak D Guru SLB. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.